27 juta sekian warga negara Indonesia, 16,57% perolehan suara Pak Ganjar, itu apa maknanya bagi seorang Ganjar Pranowo? Ada sebuah harapan. Saya menuliskan di Kompas waktu itu apa-apa yang menjadi harapan masyarakat. Maka 16% itu adalah angka yang kemudian ada orangnya yang punya harapan. Dan tentu saja semua melihat, mengalami, mengikuti, memantau, mengkritik, atau otokritik ya, apa yang pernah terjadi dalam proses pemilu kemarin. Maka 16% ini adalah kelompok yang ingin berjuang, punya mimpi. Maka saya tuliskan dalam artikel yang saya sampaikan ke publik itu bahwa rasanya pengamat dengan pelaku berbeda. Pengamat boleh bercerita apapun, nah pelaku yang harus melaksanakan. Siapa pelakunya sekarang? Adalah pemenang, Pak Prabowo. Maka Pak Prabowo hari ini tinggal melaksanakan saja apa yang pernah menjadi janji politik. Nah, janji politik karena isu eksternalnya sama, isu internalnya relatif sama, gitu kan. Hanya cara dan pilihan prioritasnya yang mungkin berbeda di antara tiga pasangan calon, maka hari ini pasti semua berharap. Oh, jangan-jangan akses pendidikan gampang, kesehatan gampang, juga akan terwujud. Mana calon yang tidak setuju tiga-tiganya? Oh, barangkali pendapatan yang lebih baik bisa diharapkan dari masyarakat. Maka, alhamdulillah Mbak, teman-teman sampai hari ini masih berdiskusi, masih berkomunikasi. Teman-teman ini maksudnya bagian dari 16,57% itu? Saya kira iya, dan kemudian mereka masih punya pikiran-pikiran alternatif. Jika maka, seandainya kemudian fasilitas itu tidak bisa diberikan, apakah kita akan meronta, kita akan mencaci maki, kita akan marah-marah, atau kita mengambil peran untuk bisa lebih mandiri? Pak Ganjar yang mana? Ambil peran dong. Harus ambil peran. Dalam bentuk? Ada banyak hal, Mbak. Umpama ketika waktu itu kita ngomong, kami berharap betul Pak akses pendidikan gampang. Betapa senangnya ketika keluarga yang tidak mampu bisa sekolah tinggi. Ya udah, sekarang kita kerjakan. Idenya muncul sekarang teman-teman. Yuk kita buat gerakan beasiswa untuk orang miskin. Kan tidak bergantung, toh? Yuk kita berkomunikasi dengan perusahaan agar bisa memanfaatkan CSR. Atau barangkali kita bicara dengan perusahaan, boleh nggak ada semacam tax deductions yang kemudian itu diberikan kepada mereka yang ya harus bisa mendapatkan pendidikan yang baik. Atau barangkali kita berkomunikasi dengan Basnas ya, zakat infak sedekah itu yang anggaran cukup besar untuk bisa kita gelontorkan. Ide ini berjalan dan dipraktekkan tanpa harus memarahi, tanpa harus mencaci, tanpa harus memaki, penuh dengan inisiatif. Jadi sekarang kawan-kawan yang pernah bersama saya itu membuat ada yang yayasan, membuat grup ya, terus kemudian dia mencoba untuk ke mandiri. Menarik kalau Pak Ganjar setidak-tidaknya yang berada di sekitar ya, atau yang masih bisa dijangkau oleh Pak Ganjar, sehingga tadi bisa mendapat informasi bahwa bagian dari 16,57% itu alih-alih kemudian berteriak-teriak, membuat gaduh di ruang media sosial atau di ruang publik nyata sekalipun, mereka melakukan hal nyata yang bisa menjadi alternatif atau sebenarnya linear untuk mewujudkan tujuan dengan cara yang berbeda yang Pak Ganjar katakan tadi. Tapi hari-hari ini Pak Ganjar sendiri melihat ada kelompok, kita perlu menelisik lebih jauh apakah kelompok itu benar-benar ada atau tidak, tetapi narasi itu tetap ada di ruang publik digital maupun ruang publik nyata kita. Ada yang masih tetap mengkategorisasi ada kelompok sakit hati bagi kelompok yang tidak menang Pak Ganjar, Pak Anies yang tidak memperoleh suara mayoritas di Pilpres 2024 ini. Ada yang dengan beragam narasi. Apa yang sedang terjadi di ruang demokrasi kita menurut Pak Ganjar hari ini? Nggak apa-apa, Mbak. Itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kegaduhan itu hal biasa dalam demokrasi menurut... Begini kan demokrasi kita belum pada puncaknya. Kita lagi berproses demokratisasi. Maka kalaulah kemudian itu bisa kita lihat dengan baik, dengan nalar yang bagus, begitu ya. Harapan kita sederhana saja kok. Silahkan kamu mengekspresikan apapun. Maka di ruang publik kayak sebutlah apa sih, medsos ya. Nanti kalau kamu bicaranya sudah offside, pasti yang lain juga akan mengkritik kamu. Betapa pentingnya edukasi pada
kita semua untuk bermedsos. Maka kritik ada yang kategori keras, sadis, caci maki. Kan kelompok ini nggak bisa dibuang, Pak. Pasti akan ada jenis ini. Emang kita tertib semua kan nggak juga gitu. Tertib itu tertib berpikir, tertib berkomunikasi, bertutur kata, dan bersikap. Maka kalau kita melihat yang paling ekstrim, marah, keras, bahkan paling tinggi kebencian yang di kebencian, senjatanya dikongkong, ditembakkan di depan. Kelompok ini pasti ada. Lalu ada kelompok yang menengah yang mungkin keras, tapi ada beberapa alternatif solusi begitu. dalam level moderat katakanlah. Lebih moderat. Atau ada yang lebih konstruktif lagi. Oke, kita kasih kesempatan kepada mereka, tapi kita akan berikan catatan-catatan yang baik. Biar saja Mbak proses itu. Karena proses belajar itu kan ada salahnya juga. Emang kita belajar nggak salah? Ada kok salahnya. Emang ada yang sempurna? Tidak. Maka biarkan itu berproses. Maka pada titik tertentu nanti kesadaran umum akan terbangun. Karena apa? Data, fakta, pasti kelak akan terungkap. Maka relasi politik seringkali terjadi. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu ada kelompok kritis dari akademisi, nyerang, kita mungsuhan, saling lapor ke polisi. Ini pada saat proses pemilu 2024. Betul. Dan kemudian, bahkan sebelumnya, begitu semua selesai, ada kepentingan yang sama. Yaitu? Oh ternyata sekarang yang akan kita kritik di sebelah sana. Maka kemudian yang ini berkerumun, bergerombol, bergabung. Yang dulu pernah melaporkan, laporannya dicabut. Wah sekarang kita benar ya, kita friend. Itulah proses yang terjadi. Maka kepentingan-kepentingan itu menjadi sangat nyata adanya. Maka hari ini yang paling penting buat saya akhirnya adalah kasihlah kesempatan pada pemenang, terus kemudian kita akan melihat seluruh janji politiknya, kan kira-kira begitu. Kalau ada yang keliru cepat kita luruskan. Dengan cara? Terserah. Ekspresi netizen yang bisanya sampai di situ, dia akan sampaikan. Maka telinga kita tidak boleh tipis. Telinga pemerintah tidak boleh tipis. Nah, bagaimana pemerintah akan berkomunikasi dengan kelompok-kelompok ini, kita lihat saja nanti apa yang terjadi. Kalau saya melihat tidak terlalu sulit kok. Gerakan-gerakan untuk meredam para aktivis pasti sudah akan berjalan. Akomodasi kawan-kawan untuk bisa masuk di pemerintahan, saya kira itu cara cukup jitu gitu ya. Cukup jitu aktivisnya masuk. Atau yang kedua kalau di dunia dunia maya, para netizen, sudah ada beberapa netizen yang kemudian diajak masuk. Influencer ya, yang followernya banyak, pegiat media sosial. Ajak dong dia. Itu benar atau salah dalam kacamata demokrasi kita? Ya, karena ada negosiasi politik, tergantung orangnya. Maka kemudian mereka yang punya sikap biasanya akan jelas, terima kasih, saya tidak bisa ikut. Kalau dia tidak punya nilai itu, dia hanya pragmatis saja, maka apa yang dilakukan? NPWP. Apa itu? Ya, kalau orang memilih itu nomor piro, wani piro, gitu kan. Dia akan cari itu. Maka wani piro, berani berapa, maka itu bentuk dari kapitalisasi ketika saya harus bergeser dari kursi ini, pindah ke sana, berapa yang saya dapat. Maka ketika money talks itu betul-betul terjadi, biasanya daya kritis sedang diuji. Apakah dia kuat atau tidak? Kuat apanya? Kalau tidak kuat, dia akan tidak kritis lagi. Maka dia pasti akan terbeli. Dan dalam perjalanan kita, tampak ada yang tadi berubah posisi, daya kritisnya menurun. Itu bagian dari perjalanan dan fakta yang ada saat ini. Itu saya orang beruntung, Mbak. Beruntung karena? Karena saya mengalami itu semua. Orang-orang di sekitar saya mendapatkan treatment yang berbeda. Jadi treatment berbeda itu umpama nih Mbak ya, pada saat pengalaman saya pribadi ini, sebelum mencalonkan, ada yang setuju saya maju, ada yang tidak setuju. Maka waktu kita bilang, waktu wawancara, saya tanyakan pas ia menjadi presiden. Ya, saya bilang, siapa? Rame sekali. Antara yang setuju dan tidak setuju. Dan momentum itu memang menjadi perbincangan nasional saat itu. Saya ingin menunjukkan sebenarnya, posisi saya kader partai, maka kader partai mesti siap pada posisi apapun.
Saya tunjukkan ketegasan itu dalam talk show waktu itu. Setelah ini terjadi, akhirnya saya diresmikan menjadi calon. Proses yang berjalan sampai dengan saya diresmikan itu ternyata ada yang dulu bersama saya, ada yang pelan-pelan meninggalkan, ada yang meninggalkan begitu saja, ada yang meninggalkan dengan cara pamit baik-baik, bahkan ada yang bilang, Mas saya dulu mendukung, dan hari ini saya tidak jadi, tapi kita berteman ya. Oke, kita salaman. Dan sampai hari ini masih. Jadi proses-proses itu terjadi dan kemudian kami melihat dengan telanjang gitu ya, sehingga setidaknya sesuatu yang tidak tampak, yang tidak pernah dibicarakan ini, saya lihat di panggung depan ya. Di panggung depan saya lihat, saya alami. Sehingga pernah dalam diskusi-diskusi kecil dengan mahasiswa umpama, aktivis umpama, saya ceritakan begitu, gitu ya. Ya, tokohnya siapa? Itu, ini, gitu. Lalu anak-anak muda akan belajar bagaimana dia bersikap. Maka kekeh memegang sebuah prinsip itu tidak mudah. Konsisten itu berat. Konsisten itu berat. Nah, ajaran-ajaran nilai-nilai seperti ini yang buat saya penting buat anak muda gitu. Apakah saya bisa memaknai bahwa apa yang terjadi di pasca Pilpres 2019 lalu ketika itu Pak Prabowo yang adalah rival Pak Jokowi memilih untuk menjadi pembantu Presiden Joko Widodo ketika itu karena dinarasikan oleh kelompok yang mendukungnya bahwa itu adalah bentuk kenegarawan untuk bisa menghilangkan dikotomi politik yang terjadi karena bagian dari rekonsiliasi politik ketika itu. Jadi tidak akan terjadi. Ganjar Pranowo akan menjadi pembantu Presiden Prabowo misalnya? Tidak. Tidak akan. Tidak akan. Saya sangat menghormati pilihan setiap orang. Anda di luar, dan Anda berhadapan diametral, it's okay. Yang penting kita bicara untuk bangsa ini. Kritik atau kritiknya di dalam. Atau Anda mau masuk pun silakan. Karena sejarah akan mencatat. Tapi saya tidak. Kenapa? Hari ini kita harus memberikan contoh kepada publik. Bahwa Saya ulangi tadi itu. Bahwa konsistensi itu tidak gampang. Udahlah Mas Ganjar, masuk aja gitu. Toh dulu pernah ada yang seperti itu. para pengamat politik menyebutkan gampang sekali sebenarnya PDIP jadi bagian pemerintahan Pak Prabowo karena Bu Mega dan Pak Prabowo punya hubungan personal yang sangat baik. Betul. Makanya kontekstual sekali saya tanyakan itu kepada Pak Ganjar. Pak Ganjar mau mengulang apa yang dilakukan oleh Prabowo Subianto sebagai bagian dari bentuk kenegarawanan seorang Ganjar Pranowo? Kenegarawanan tidak harus bergabung. Di luar pemerintah itu juga bagus. Anda membayangkan pemerintah tidak ada yang mengontrol? Anda membayangkan semua dalam ketakutan? Proses-proses politik kemarin sudah mengajarkan kepada kita semua bagaimana ketakutan itu muncul. Dalam negara demokrasi tidak boleh kan ada freedom from fear. Jadi kita nggak boleh takut. Menyampaikan pendapat ya jangan ditangkap, ya mengkritik ya jangan didor gitu kan. Itu sebenarnya yang hari ini dibutuhkan. Kalau kemudian katakan pilihan orang bergabung, pasti punya argumentasinya, apakah mereka sedang ingin untuk melakukan semacam apa sebetulnya? Rekonsiliasi. Ya. Dan itu negara kemudian menjadi lebih baik, silakan. Itu pilihan yang bersangkutan. Tapi di luar pemerintah juga bagus loh. Pernah dalam sebuah talk show saya lupa gitu, saya ingatin. Emang kalau di luar itu pasti mengganggu. Jangan salah, yang di dalam bisa mengganggu. Dengan cara? Mbak, kalau kita bicara konsisten pada pemerintahan yang bersih, berapa orang yang di dalam yang tidak bersih? Berapa yang sudah diproses hukum? Berapa yang belum diproses, bahkan tidak jadi diproses? Ada tahu pertunjukannya? Karena apa? Karena pasti terjadi trade-off. Yang saya katakan sebagai political interplay ini. Pasti mereka akan, oke, saya akan gabung, tapi please ya, don't touch me. Pak Ganjar, bagaimana Pak Ganjar menggambarkan secara sederhana tadi dalam narasi atau diksi Pak Ganjar adalah bentuk konsistensi yang menjadi sikap Pak Ganjar
dengan tidak sekadar dilabeli bahwa ya karena Pak Ganjar sakit hati aja kemarin kalah di Pilpres. Ya, kalau Bagaimana menggambarkan itu? ya saya beberapa kali mengikuti kontestasi pemilu, bukan baru sekali ini. Jadi saya sudah siapkan betul bagaimana menang, bagaimana tidak menang. Jadi Pilpres 2024 kemarin Pak Ganjar juga sudah siap kalah. Oh siap. Meskipun secara hasil survei Pak Ganjar sempat leading. Mbak, saya ikuti, maka kenapa kemudian kami pergi ke MK? Karena kami masih berharap itu akan dibuka. Lalu kita berikan bukti-bukti. Tapi keputusan seperti itu, masa kami masih mau ngeyel? Semua ada waktunya dan ada batasnya. Maka saya harus memberikan contoh. Batas saya adalah pada saat satu-satunya upaya yang bisa dilakukan yaitu pergi ke MK. Ketika MK memutuskan seperti itu selesai, saya bilang, saya terima dan saya kasih ucapan selamat for the first time. Saya kasih ucapan selamat langsung pada saat itu. Jadi menurut saya proses inilah yang Mas Ganjar, Pak Mahfud, kita harus terima posisi ini. Oh iya, kita terima. Kita upaya apa lagi? Nggak ada kok upayanya. Selesai, apapun yang terjadi. Namanya kita sedang berkelahi dengan negara lain, bangsa lain, orang lain. Kan tidak. Ini kan proses pemilihan internal. Ya sudah, aku udah ingetin ya, udah kasih ini ya, tapi kamu putusannya tetap seperti itu. It's okay kalau begitu, selesai. Mau tanya apa lagi? Ada PR yang lebih besar. Kasih kesempatan kepada pemenang untuk menentukan kabinet dan sebagainya. Izinkan kita mengambil sikap. Maka kalau kita berada di luar, boleh dong untuk diberikan penghormatan bahwa sikap ini pun sama terhormatnya dengan mereka yang bergabung, pasti punya misi yang sama, ingin negeri ini lebih baik. Ya. Tadi Pak Ganjar menarik mengatakan bahwa di dalam kehidupan berdemokrasi kita seharusnya kita menempatkan oposisi itu juga sama terhormatnya dengan the ruling party. Ya, tapi Pak Ganjar secara pribadi, apakah ke depan kami publik akan melihat Pak Ganjar menjadi seorang pengkritik, menjadi seorang yang berada dalam barisan PDIP sebagai oposisi, atau menjadi apa? Publik berhak untuk kasih label apapun ke saya. Pak Ganjar nggak akan sakit hati? Aduh, sakit hati apa, Mbak? Apalagi yang harus mau disakit hatikan? Anda nggak legowo, pasti stempel itu ada sampai kapanpun. Dasar kalah pecundang. Mbak, itu sudah harian. Ada yang mengatakan, kami dukung tetap. Kami kelompok lowbat solid. Bahasanya begitu, kata mereka. Jadi ada candaannya. Dan saya asik-asik. Rumah saya masih ramai. Mereka masih mengajak diskusi. Dan itu tadi, saya sampaikan kepada teman-teman. Mari kita menjadi penolong. Untuk apapun yang menjadi persoalan yang ada di masyarakat. Pak Ganjar banyak kelompok pegiat demokrasi, pakar hukum yang melabeli bahwa demokrasi kita saat ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Kalau Pak Ganjar dalam kelompok atau masuk dalam kelompok yang setuju atau tidak? Setuju. Setuju, Mbak. Hari ini saya masih diminta untuk membantu, tentu dari tim kami di PDI Perjuangan ya, untuk menemani kawan-kawan yang sedang pilkada di seluruh Indonesia. Ada harapan besar dari mereka setelah pemilihan kemarin. Satu, mari kita dudukkan kembali demokrasi pada arasnya. Yang tidak punya kepentingan, tolong jangan ikut-ikut. Siapakah mereka ini? Mereka ini adalah satu, ya, penyelenggara pemilu mesti fair. Aparatur negara termasuk para penegak hukum juga mesti tidak terlibat. Hari ini Pak Prabowo sedang diuji. Apakah Pak Prabowo akan cawe-cawe di dalam pilkada? Karena saat ini menjadi orang nomor satu di negeri ini yang sebenarnya punya kesempatan dan pilihan untuk apakah mau menggunakan aparatur negara, ya. Itu. Saya berharap betul beliau akan memberikan statement. Saya jaga demokrasi, eksekutif yang di bawah saya, kalau Anda terlibat, saya copot. Maka demokrasi akan menjadi lebih baik.
Tapi bagaimana pandangan Pak Ganjar bagi sebagian pihak yang juga mencoba untuk memberikan ruang ketika menilik ke belakang 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi, ada PDIP juga di sana sebagai partai pendukung pemerintah, the ruling party selama setidak-tidaknya 10 tahun ini. Ada satu sisi banyak yang menyebut, Pak Ganjar pasti baca di media sosial, banyak sekali pencapaian yang diperoleh oleh atau dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi dalam 2 periode. Kemudian pada hari-hari ini ada banyak yang mempertanyakan juga mengenai kondisi demokrasi kita yang tadi kita sudah bicarakan. Bagi Pak Ganjar sebagai kader PDIP yang juga membersamai perjalanan pemerintahan Jokowi dengan 2 pasangan wakil presiden di 2 masa pemerintahan, 2 periode pemerintahannya, melihat atau menempatkan kedua hal itu bagaimana? Bagi tamu itu jujur dan berani mengakui bahwa kalau baik katakan baik, kalau tidak katakan tidak. Pernah saya sampaikan dalam sebuah wawancara dengan salah satu media Ghost to Campus, saya ditembak kayak gini, Mas Ganjar tanggung jawab loh. Ada bagian dari pemerintahan. Benar. Anda PDI Perjuangan loh, Anda yang mengusulkan saat itu, Anda mendampingi, Anda keras, bahkan membela seperti itu. Iya. Kami bertanggung jawab. Maka yang baik kita katakan baik. Tapi yang tidak baik tidak. Terus kemudian disampaikan, kenapa tidak dipecat? Ya, itu sempat mengemuka ya. Iya. Kalau menurut Mas Ganjar, dipecat, harus dipecat. Pecat itu macam-macam caranya. Apapun namanya, beliau pernah berbuat baik juga. Ada catatannya, jangan dilupakan yang itu. Pak Ganjar setuju soal itu? Iya. Jangan dilupakan. Ketika kita hari ini benci, terus semua menjadi jelek semua. Kan tidak. Ada yang baik kok. Kita omongkan itu baik. Tapi ketika kemudian dalam sikap politik di ujung bahasa kami selingkuh itu, maka sebenarnya udah salah. Udah tidak sesuai. Maka pilihannya dikasih saja. Diberhentikan dengan hormat. Kenapa dengan hormat? Itu juga kader kita. Kita sudah tidak seiring. Anda mau masuk ke sini tidak? Kalau mau masuk tetap, maka kita putusannya ini. Kalau Anda tidak, silakan keluar. Ini baik-baik. Kalau tidak mau, baru kemudian dipecat tidak dengan hormat. Ya memang sayang ini belum dilakukan. Saya dibilang, kamu melakukan otokritik juga di dalam. Makanya saya tanyakan apa pendapat Pak Ganjar secara personal. Jadi kalau yang baik nggak mesti kita akui. Bahwa kemudian tidak baik kita pisah, ya selesai. Selesai nggak apa-apa. Ada nggak kemarin umpama yang melompat dikit ya? Dari kader kami ada ditawari menteri umpama begitu. Oh sempat ada itu ya? Iya. Jadi Bu Mega pasti keras, silakan. Silakan ikut, tapi KTA-mu tinggal di sini. Sederhana kan itu pernyataan Bu Mega? Iya, simpel tak? Sekeras itu? Ya. Bersikap lagi-lagi konsisten, menurut saya penting. Sehingga pasti kita akan diperhitungkan. Jadi saat ini ketika para pegiat demokrasi begitu khawatir, Pak Ganjar, Indonesia akan kehilangan partai yang mau loh ya, karena sebenarnya punya pilihan. Lagi-lagi ya, PDIP punya hubungan, Bu Mega punya hubungan sangat baik dengan Pak Prabowo ceritanya. Demikian yang kami terima. Tidak akan punya oposisi, dan sebuah negara yang memilih sistem demokrasi di negaranya tanpa oposisi itu sangat berbahaya, itu tidak akan terjadi. Nah kalau hari ini rasanya akan terjadi karena PDI Perjuangan akan di luar pemerintah. Jadi kita akan punya oposisi. Kita di luar pemerintah. Memang terminologi oposisi kan tidak ada, makanya bukan parlementer. Tapi kalaulah terminologi umumnya adalah orang menyebut oposisi, tapi kalau kami pada sikap di luar pemerintah. Dengan tidak bergabung sebenarnya orang sudah tahu. Mbak, bangsa ini butuh teladan. Butuh contoh. Kalau kemudian kemarin kita kencang, hari ini kita baik-baik, apa kata mereka? Proporsional aja. Narasi bapak-bapak yang nongkrong di warung bilang, ya kita udah berantem di sini. Berantem lu ke sono. Kemarin kita gebuk-gebukan sama teman sendiri, sama saudara sendiri. Lu ke sono, bahasanya begitu. Mana contohnya? Mana contohnya? Maka saya bangga, saya respect sebagai kader partai. Pada saat saya diminta untuk speech pada saat tim pemenangan nasional kita mesti selesai, saya sampaikan. Saya akan di luar pemerintah.
Reaksinya apa? Luar biasa Mbak saat itu, digebukin. Teman-teman saya sendiri umpama ya. Lagi-lagi balik lagi, iya, sakit hati nih. sakit hati nih, terus teman-teman, itu pendapat pribadi gitu. Karena saya meyakini, saya dididik sebagai kader di partai ini untuk punya sikap itu. Dan ketika kemarin diumumkan, kita kekeh tidak ada dari kader kita yang ikut di dalam pemerintahan, maka saya bilang, alhamdulillah, kita punya sikap. Dan kita menghormati pemenang ini. Lantas supaya demokrasi kita sehat, wajah oposisi atau tadi bahasa Pak Ganjar memang bilang betul ya, ada di sistem presidensial seperti kita tidak dikenal istilah oposisi, tapi sebagai partai di luar pemerintahan. Wajah partai di luar pemerintahan seperti apa yang mungkin akan kami lihat dalam 5 tahun ke depan mengawal pemerintahan Prabowo Gibran? Contohnya sudah ada Mbak. Kita pernah 10 tahun di luar pemerintah. Saya berharap memang parlemen kita dari fraksi PDI Perjuangan akan kritis di Senayan. Dan partai akan jadi headquarter yang kemudian dia memikirkan. Mungkin kita akan punya semacam shadow cabinet. Shadow cabinetnya adalah kita bisa berpartner dengan pemerintah untuk menjadi mitra kritis. Sparring partner. Sparring partner. Dan itu di beberapa negara dipraktikkan ya? Ya, kami akan punya kepala daerah. Kami sudah siapkan. Maka ketika kemudian kita bicara daulat pangan mesti berjalan, partai kami sudah berkali-kali bicara, bahkan sejak kurang lebih 5 tahun yang lalu, kita mulai, mesti ada 10 tanaman pendamping padi. Makanan. Tanaman pendamping padi. Makanan pendamping padi apa sih? Singkong, ya enggak? Ketela, jagung, porang. Kita siapkan. Karena apa? Kita tahu kelak kemudian akan terjadi krisis pangan. Apalagi global climate change. Isu ini juga salah satu yang di-highlight oleh Pak Prabowo ya di pidato pertama ya. Yang penting nanti kita sama. Kalau kita sama idenya ya sudah. Kan 3 cara mencapai. Jadi nggak perlu cari beda-bedanya gitu kalau ya nggak usah. Silakan Anda cari cara mencapai. Tapi kalau mulai Anda offset, saya pelit keras loh ya. Karena kami cinta pada Republik ini. Bukan sedang marah sama kamu. Contoh Mbak. Maka modelnya nanti akan kita bisa praktekkan di daerah umpama. Kementerian Pertanian kemudian mengalami kesulitan. Kemarin waktu kita ngobrol dengan Prof. Andreas dari IPB disampaikan 10 tahun impornya naik, ya produktivitasnya turun. Oke, kalau gitu kita genjot. Hai kawan-kawan bupati, ya kawan-kawan gubernur, praktekannya di daerah. Dekati petani, berikan bantuan kepada mereka, ajarkan teknologi pada mereka. Kalau perlu daerah juga memberikan subsidi-subsidi agar kemudian petaninya lebih baik. Temani petani. Nah kalau ini bisa terjadi Mbak, maka nanti akan kita uji. Wah ini sulit digerakkan, nah ini bisa saya gerakkan. Maka itu akan menjadi contoh yang baik. 2, bagaimana pemerintahan bersih. Ketika mungkin di nasional bisa dilakukan, di daerah mungkin juga bisa dilakukan. Atau daerahnya nggak bisa, nyontoh nasional. Tapi kalau nasionalnya tidak bisa, kita bisa berikan contoh di daerah. Gampang tidak, Mbak. Kita bisa gagal, bisa. Wong yang kita di daerah juga banyak ditangkepin kan gitu. Ya. Itu yang fakta. Fakta. Makanya saya tidak pungkiri, saya tidak bisa tutup-tutupi. Sulit, Mbak. Ini tidak mudah. Dan kita mengambil jalan yang tidak mudah untuk berada di luar pemerintahan. Karena stigmatisasi itu pasti akan muncul. Tapi kita bisa memberikan contoh kepada publik bahwa kita punya nilai, kita punya sikap. Maka kita akan menjadi sparring yang menarik. Gitu. Agar demokrasi tumbuh kembali, Mbak. Pak Ganjar, saya menyimak wawancara Anda yang menurut saya ini menarik sekali untuk kita bahas, untuk mencoba untuk, kalau memang perlu kita meredefinisi wajah demokrasi yang cocok atau paling pas buat Indonesia. Anda menyebut di semua wawancara tuh, ya sistem demokrasi itu sendiri memang punya cacat bawaan. Yeah. Kemudian kita adopsi dalam sistem ketatanegaraan kita, maka seharusnya perlu ya penyesuaian-penyesuaian dengan nilai-nilai yang ada di Indonesia. Penyesuaian seperti apa Pak Ganjar? Singkat saja. Ya, karena sebenarnya majoritarian itu pokoknya menang. Yang banyak menang aja. The winner takes all. The winner takes all. Iya. Tapi untuk sampai proses seperti itu seperti apa, Mbak? Yang mesti dilakukan. Maka kemudian kontrol mesti dilakukan oleh masyarakat, oleh publik, oleh penegak hukum. Tapi sistem juga harus berjalan dengan baik. Maka saya katakan tadi di depan,
wasit jangan ikut main dong. Ya dong, nggak boleh. Terus terang dulu ketika ada istilah cawe-cawe, saya belain. Presiden mau ikut cawe-cawe, saya akan cawe-cawe gitu. Pak Ganjar itu mau cawe-cawe, pasti beliau cawe-cawe karena beliau kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dan narasi itu yang disampaikan Pak Jokowi juga ya. Iya, Saya punya tapi dalam konteks. persepsi saya, Mbak, cawe-cawenya adalah ketika kemudian ada yang tidak benar, dia akan cawe-cawe untuk meluruskan. Bukan kemudian nimbrung. Bukan kemudian nimbrung. Nah, itu kemudian pasti semua kecewa gitu kan. Oh, cawe-cawenya ternyata ikut terlibat loh gitu. Ikut ngatur, ikut ini. Nah, itu pasti akan mengecewakan. Nah, sekarang aras demokrasinya mesti kita kembalikan ke sana lagi gitu. Ya mencari bentuk terus-menerus. Hari ini Mbak, teman-teman yang mau pilkada ini rame dan itu menjadi cerita umum bahwa NPWP tadi itu, nomor piro wani piro itu sekarang akhirnya terkapitalisasi. Kemarin aja prakteknya dikasih segini, masa sekarang cuma segini. Kalau penggambaran demokrasi kita seperti yang Pak Ganjar sampaikan tadi, di titik yang mengkhawatirkan, saya balik, Pak Ganjar bisa mengidentifikasi masalah. Kalau saya tanya kepada Pak Ganjar, kalau Pak Ganjar seandainya punya kewenangan untuk bisa melakukan sesuatu, untuk bisa memperbaiki ruang demokrasi kita tadi, apa solusinya? Pak Ganjar sudah bisa mengidentifikasi masalahnya. Saya tanya sekarang solusinya? Mbak, penguatan partai politik. Tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Dulu kita berdebat, bagaimana cara partai politik itu kuat. Maka menurut saya, jumlahnya tidak banyak. Yang tidak suka akan mengatakan, demokrasi bebas-bebas saja. Tidak. Toh sekarang perbedaan antar partai politik yang satu dengan yang lain kan tidak ada, Mbak. Wong kemarin kita berbeda, yang sana menang, kami boleh ikut sana kok. Konstituen bagaimana? Coba Mbak, kalau boleh saya sebut residu pemilu gitu ya. Ada kan kemudian, loh kok kamu gabung sana? Kami dulu bertempur di sana. Gitu. Narasi itu berulang tiap 5 tahun ketika ada kan Mbak? Iya, maksud saya kalau kemudian partai tidak banyak atau simbol multi partai, maka simbol multi partai inilah yang partai punya tanggung jawab untuk melakukan pendidikan politik seperti dalam Undang-Undang Parpol. Agar bisa melakukan, maka butuh anggaran. Tidak bisa dipungkiri, Mbak. Maka anggaran dari negara. Saya membayangkan partai di Indonesia 5 paling banyak. Jadi ada penyederhanaan multi partai Penyederhanaan. di Indonesia. Ya. Instrumennya apa? Threshold. Kalau tidak ya sudah nggak boleh ikut. Di luar, kamu bentuk partai boleh, tapi belum tentu ikut pemilu. Gitu. Di beberapa negara maju juga begitu. Juga begitu. Banyak partai, tapi yang bisa ikut pemilu hanya partai-partai yang lolos threshold. Ya. Nah, bantuan keuangan partai politik dipakai untuk pendidikan politik. Sehingga partai betul-betul menyiapkan kadernya. Partai sebagai sumber rekrutmen kader. Nah, dengan cara ini, Mbak, ntar kalau mau pilkada, ya dari tempatmu. Bukan ngambil sono sama ngambil sini. Ya fakta itu hanya terjadi. Di partai saya ada, kami tidak pungkiri kok. Kadang-kadang sulit di beberapa tempat. Akhirnya yang masuk siapa? Satu yang populer, dia punya duit. Ya, populer dan punya duit itu akhirnya kadang-kadang dia datang lebih cepat. Yang sudah di kader dan sebagainya tidak bisa mendapatkan sesuatu mungkin karena satu dia tidak populer, dua nggak punya uang. Ini idealita. Maka dengan simbol multi partai harapan saya itu bisa berjalan. Mbak, negosiasi ini berulang-ulang juga Mbak di parlemen. Nah, butuh pendidikan politik yang baik. Pak Ganjar, kalau bicara demokrasi, saya pasti akan dikritik oleh netizen kalau saya nggak nanya ini kepada Pak Ganjar. Pandangan Pak Ganjar sendiri soal politik dinasti bagaimana? Mbak, dinasti itu ketika tidak melanggar aturan silahkan. Anda mau kasih contoh Konkretnya? apa? Anda mau kasih contoh, kampion demokrasinya. Keluarga Kennedy berapa yang di dalam politik? Di Indonesia ada berapa? Bush. Anaknya kemudian menjadi presiden berikutnya. Iya. Clinton ke Hillary. Oke. Tapi dipersiapkan, Mbak. Tapi tidak ada aturan yang dilanggar. Itu aja. Maka ketika kemudian dia berproses melalui proses politik yang benar, yang baik, ya udah. Sama, dia masuk melalui parlemen gitu. Ya kamu ikut pemilu kan. Aturannya itu, kamu ikut aturan itu. Bukan aturan yang dirubah. Kamu ikut pilkada, ya kamu ikut pilkada. Bukan aturan yang dirubah. Untuk ngepas-pasin pada maumu. Dan siapapun punya hak, iya silakan.
Kalau sudah begitu, Mbak, dalam konteks demokrasi, yang akan mendukung dan menghukum adalah rakyat. Kamu nggak benar, saya dukung. Kamu nggak benar, nggak saya dukung. Kamu benar, saya dukung. Aku suka sama kamu, tak dukung, nggak suka sama saya. Dan hari ini bisa kontan gitu ya, bisa protes lewat media sosial masing-masing. Apalagi hari ini, Mbak. Jadi dalam konteks kedinastian itu. Ya, samalah pertanyaan. Mas Ganjar nanti alam ke politik nggak? Ya dia anakku. Pasti ada darah politik. Meskipun sampai hari ini sih kayaknya Banyak dia nggak? belum. Tapi dengan dia kemarin membantu saya sudah merasakan. Kayaknya suatu ketika dia akan ke sana. Dinasti nggak gitu. Pasti saya juga mengajarkan dalam keseharian kita. Bagaimana membantu rakyat, bagaimana berkomunikasi. Ya, kekurangan ayah ada di sini. Ya, kamu mesti menyiapkan diri, sekolah dulu, bekerja, gitu kan. Agar kamu bisa merasakan feel-nya. Bagaimana menjadi seorang aktivis. Bukan tiba-tiba kamu akan dapat tiket. Anaknya Ganjar, langsung dong jadi ini, jadi itu. Kenapa saya tanyakan itu Pak Ganjar? Karena beberapa waktu lalu kan banyak sekali yang sejumlah pegiat, influencer, ya tokoh masyarakat yang memprotes mengenai politik dinasti dan kemudian kembali mempertanyakan kepada mereka ketika terjadi contoh-contoh yang mungkin dikategorikan oleh masyarakat merupakan bentuk dari politik dinasti, termasuk di internal PDIP sendiri, kok nggak protes gitu. Makanya saya tanya kepada Pak Ganjar sebagai kader PDIP, melihat politik dinasti itu sendiri seperti apa? Iya, makanya di PDI Perjuangan kalau mau diprotes juga boleh. Tapi ada nggak aturan yang dirubah gitu aja? Gitu. Kan semua ikut proses kan? Umpama yang Anaknya siapa? Anaknya Ya kan, siapa? jadi anggota DPR juga. Ya kan dia Daftar juga. ikut kontestasi tuh. Atau ada yang dirubah aturannya gitu. Itu menjadi daya pembeda. Loh iya kan, kalau mereka mau ikut sebuah kontestasi, aturannya itu ya dia ikuti aja. Nanti kan bisa kepilih, bisa tidak loh. Ada yang kepilih, ada yang tidak kepilih. Dan itu tinggal disebut aja. Gitu. Maka saya tidak protes tempat yang lain. Boleh, tapi kamu jangan merubah aturan. Gitu. Aturannya itu ini. Karena kita adalah negara hukum ya. Karena kita negara hukum. Pak Ganjar terakhir banget, tapi ini bukan pertanyaan. Saya hanya akan menyebutkan beberapa nama dan saya harap Pak Ganjar bisa memberikan pendapat terhadap beberapa nama tersebut dalam, ya jangan banyak lah, satu kalimat aja lah buat beberapa nama ini. Anies Baswedan? Ilmuwan, yang saya kira dia kembali lagi ke kampus itu. Minimal dalam dunia intelektual lah gitu. Karena Pak Anies sampai saat ini tidak berpartai ya, dan saat ini juga tidak menduduki jabatan publik. Katanya mau buat partai sih. Oh gitu ya, nantilah. Semoga ya Pak Anies, tolong dong dijawab surat saya, karena hari ini Pak Ganjar Pranowo sudah menerima saya juga memberikan pertanyaan yang konteksnya serupa mungkin dengan Pak Ganjar, supaya juga, saya bilang tadi, konstruksi yang kami bangun sebenarnya adalah coba untuk mendengarkan bahwa jangan sampai kelompok yang dikategorikan oleh tadi ya, demokrasi, kacamata demokrasi kita kalah, kemudian kita pinggirkan, kita tutup mata dan telinga untuk mendengarkan ide dan pemikiran mereka. Tadi Anies Baswedan, Prabowo Subianto? Selamat memimpin, seluruh janji sudah diucapkan, saatnya kemudian menepati janji itu. Berikutnya nama ini nggak Pak Ganjar sebutkan di media sosial Pak Ganjar, yang saya kira di sini kali yang ambil videonya, ucapin selamat kepada Pak Prabowo. Gibran Rakabuming Raka? Ya, selamat menjadi wakil presiden dan selamat bekerja juga. Joko Widodo? Saya kira kita menjadi sama, menjadi rakyat biasa.